Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Gabriela Rosmauli dengan NIM 1203000103. Dilanjut dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Daniel Epifanus dengan NIM 120300119. Baik, kami akan melanjutkan penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Sebelumnya, agar kita mengetahui bagaimana penyelesaian dari metode D'Alembert ini, kita harus memahami dulu dengan PDP. Sebelumnya kita sudah mempelajari PDP, tetapi kami akan menjelaskan sedikit tentang review tentang PDP. Apa itu diferensial parsial atau PDP? PDP adalah sebuah persamaan yang memuat satu atau lebih turunan parsial atau turunan dari beberapa variabel bebas. Order dari PD parsial adalah tingkat tertinggi dari turunan yang ada dalam PD. Solusi dari PDP seringkali bergantung terhadap variabel bebas X dan T, dengan X menyatakan lokasi dan T menyatakan waktu, atau ditulis sebagai U, X, T, dengan U melambangkan kurva permukaan. Kita lanjut, berikut merupakan contoh-contoh PDP dalam bentuk praktis, antara lain ada persamaan gelombang, persamaan gelombang radio, persamaan panas atau heat flow untuk dimensi 1, dan persamaan panas untuk dimensi 2. Baik, lanjut dengan teman saya akan menjelaskannya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Apa itu metode D'Alembert? Metode D'Alembert merupakan metode yang digunakan oleh Jean-Le Rond D'Alembert dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Metode ini diawali dengan mentransformasikan nilai atau akar-akar penyelesaian pada persamaan diferensial parsial untuk mendapatkan variabel bebas yang baru, di mana dengan menggunakan variabel bebas baru tersebut akan didapatkan karakteristik persamaan diferensial parsial. Apa itu persamaan gelombang? Persamaan gelombang adalah persamaan diferensial yang bisa memvisualisasikan bagaimana gelombang itu bisa berjalan. Permasalahan gelombang merupakan salah satu hubungan fisis yang dimodelkan dengan persamaan diferensial parsial. Misalnya selain masalah fluida, masalah transfer panas, teori elektromagnetik, dan perambatan gelombang. Materi permasalahan gelombang ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan gelombang di sini meliputi gelombang yang ada pada permukaan air, gelombang aliran bunyi pada suatu media, dan gelombang lain yang bentuk persamaannya dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada bentuk persamaan yang dirumuskan sebagai do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat dalam kurung do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah isi X, Y, T. Nah, di mana U adalah fungsi U, X, Y, T. Untuk U itu fungsi gelombang, C kuadrat itu adalah konstanta gelombang. Baik, saya akan melanjutkannya. Mengapa penyelesaian persamaan gelombang didekati dengan PDP? Dari bentuk tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat kesamaan antara bentuk persamaan pada persamaan gelombang dengan bentuk pada contoh PDP
dalam bentuk praktis sehingga penyelesaian permasalahan gelombang didekati dengan PDP karena memiliki bentuk yang sama. Selain itu, antara PDP dengan persamaan gelombang juga sama-sama punya nilai awal di mana jika diberikan kecepatan dan tidak diberikan kecepatan awal akan menghasilkan solusi yang berbeda. Kita lanjut. Persamaan gelombang dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode D'Alembert. Metode D'Alembert merupakan metode yang paling tepat digunakan karena menggunakan variabel bebas yang baru yang dapat dikarakteristik pada persamaan diferensial parsial. Sehingga karena adanya variabel bebas baru ini mempermudah dalam menentukan penyelesaian persamaan diferensial parsial. Lanjut dengan teman saya Daniel. Baik, bagaimana penerapan dari metode penyelesaian persamaan gelombang? Nah, yang pertama itu persamaan gelombang satu dimensi yang terjadi saat kita memetik senar atau dawai gitar. Inilah salah satu situasi atau kondisi permasalahan gelombang yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana. Ketika sebuah dawai atau sinar dipetik lalu dilepaskan, maka pergerakan sinar tersebut akan mengikuti persamaan gelombang satu dimensi berikut, yaitu UTT sama dengan C kuadrat UXX, dengan X itu berada di antara min tak hingga sampai tak hingga, dan T itu lebih besar dari 0. Nah, di sini ada fungsi U, X, 0 sama dengan F kecil X. Dan turunan U terhadap T atau kita sebut dengan UT X, 0 itu kita samakan atau kita ibaratkan sebagai G kecil X. Nah, U X, 0 ini menyatakan posisi awal dari senar terhadap lokasi X. Untuk UT atau turunan U terhadap T ini menyatakan kecepatan awal di setiap lokasi X. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial tersebut, kita misalkan bahwa solusi umum dari pergerakan sinyal tersebut dinyatakan sebagai fungsi yang bergerak ke arah kanan dan ke arah kiri dalam bentuk yang pertama, U X, T sama dengan F X kurang CT ditambah G X tambah CT. Ini adalah satu persamaan pertama yang kita dapat. Nah, substitusikan fungsi U X, 0 yang adalah kita samakan tadi adalah F kecil X ke persamaan bentuk pertama, yaitu dengan T sama dengan 0. Sehingga kita peroleh U X, 0 sama dengan F kecil X, itu UX, 0-nya kita substitusikan nilai dari yang persamaan pertama tadi. Itu kan F X, 0 ditambah G X plus 0. Itu sama dengan Fx. Maka kita peroleh persamaan kedua, Fx ditambah Gx sama dengan Fx. Selanjutnya, kemudian kita substitusi ke dalam kecepatan awal. Kecepatan awal fungsi UT X, 0 sama dengan G kecil X. Karena UT X, 0 merupakan turunan pertama dari U X, T, maka dari persamaan bentuk pertama akan kita turunkan terhadap T sehingga kita peroleh UT X, 0 sama dengan GX. Nah, dari persamaan yang tadi kita turunkan fungsi dari si UT itu menjadi min C F aksen F besar aksen X ditambah C dikali G besar aksen X, yaitu sama dengan G kecil X. Lalu dari persamaan tersebut, untuk kedua ruasnya akan kita bagi dengan C, sehingga diperolehlah nilainya min F besar aksen X tambah G besar aksen X sama dengan 1 per C G kecil X. Artinya kedua ruasnya kita sama-sama bagikan dengan C. Gitu. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita integralkan kedua ruas yang sudah kita dapat tadi di persamaannya dengan batas bawah 0 dan batas atas X. Sehingga diperoleh integral dari min F besar aksen X tambah G besar aksen X dx sama dengan integral dari 0 sampai X 1 per C ds ds. Oke, selanjutnya setelah kita integralkan, maka diperolehlah min Fx tambah Gx kurang min F0 tambah Gf0 sama dengan 1 per C integral dari Gs dx. Nah, setelah itu kita operasikan kembali, hasilnya menjadi min Fx tambah Gx plus F0 kurang G0 sama dengan 1 per C integral dari 0 sampai X Gs dx. Selanjutnya, oke. Lalu untuk F0 dikurang G0 di ruas kiri akan dipindah ke ruas kanan. Karena dipindahkan ke ruas kanan, maka tandanya akan berubah. Nah, di sini setelah kita pindahkan ke kanan, bentuknya menjadi min Fx tambah Gx sama dengan min F besar 0 tambah G besar 0 tambah 1 per C integral dari 0 sampai X Gs ds. Dan persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan ketiga. Nah, selanjutnya kita akan cari Fx sehingga bentuk yang kedua dikurangkan dengan bentuk yang ketiga. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan kedua, dan itu akan kita kurangkan dengan persamaan yang ketiga, sehingga dapat Fx dikurang min Fx, itu hasilnya menjadi 2Fx. Kemudian Gx dikurang Gx, hasil di bawahnya itu menjadi 0, maka kita tidak perlu menuliskannya. Kemudian selanjutnya untuk ruas kanan, F kecil X dikurang min F0, berarti min ketemu min menjadi positif. Fx plus F0 untuk G0-nya dikurang G0 dikurang 1 per C integral dari 0 sampai X Gs ds. Nah, setelah kita dapat bentuk yang seperti itu, kita kalikan kedua ruasnya dengan setengah. Sehingga kita peroleh nilai yang lebih sederhana, yaitu Fx sama dengan setengah F kecil X dikurang setengah dikali min F0 tambah G0 dikurang 1 per 2 C integral dari 0 sampai F Gs dx. Selanjutnya, nah, setelah kita tadi mendapatkan nilai dari Fx, maka sekarang kita akan mencari nilai dari Gx. Dari menjumlahkan persamaan kedua dengan persamaan ketiga. Sehingga kita peroleh F besar X ditambah min F besar X itu menjadi 0, maka kita tidak perlu menuliskan. Untuk Gx ditambah Gx itu menjadi 2Gx. Nah, selanjutnya untuk ruas di kanan, F kecil X ditambah min F0. Min ketemu dengan plus menjadi min. Jadi Fx kurang F min F0 dikurang F0 tambah G0 ditambah 1 per C integral dari 0 sampai X Gs dx. Nah, kemudian untuk menyederhanakannya, kita kalikan kedua ruasnya dengan setengah. Jadi kita peroleh yang bentuk yang sederhana itu adalah Gx sama dengan setengah F kecil X tambah setengah dikali dalam kurung min F0 tambah G0 ditambah 1 per 2 C integral dari 0 sampai X Gs dx. Selanjutnya, dengan demikian, kita dapat memperoleh solusi umum dari bentuk yang pertama. Nah, di sini sudah kita plotkan untuk bentuk yang pertama tadi Ux, T sama dengan Fx tambah Gx. Nah, X yang di dalam kurung kita gantikan dengan X kurang CT. Dan yang di dalam kurung dari G itu dengan X plus CT. Nah, sehingga kita peroleh. Kita tadi sudah menemukan rumus untuk Fx dan Gx, maka kita tinggal plotkan bentuknya menjadi
dalam kurungnya X kurang CT dan X plus CT untuk masing-masing fungsi F dan G. Jadi sama dengan setengah F kecil X kurang CT dikurang setengah dari min F0 tambah G0 dikurang setengah dari dikurang 1/2 C integral dari 0 sampai X min CT GSDS itu dijumlahkan dengan fungsi G yang sudah kita masukkan tadi nilai X tambah CT yaitu plus 1/2 Fx plus CT ditambah 1/2 min 0 min F0 tambah G0 ditambah 1/2 C integral dari 0 sampai X plus CT GSDS. Nah, dari kedua bentuk ini, minus F0 tambah G0-nya itu dan plus dari min F0 tambah G0 itu bisa saling menghilangkan sehingga itu diperoleh hasilnya 0, maka kita tidak perlu menuliskan di persamaan akhir, sehingga persamaan akhirnya adalah setengah dikali Fx kurang CT ditambah Fx plus CT ditambah dengan 1/2 C integral dari min XCT tambah X plus CT GSDS. Karena kedua bentuk integral tadi nilai batasnya sudah kita jumlahkan, maka nilai batasnya berubah menjadi X kurang CT sampai dengan X plus CT GSDS. Maka bentuk ini, rumus ini adalah solusi dari persamaan D'Alembert dari persamaan gelombang dengan bentuk solusi umumnya U dan dinyatakan sebagai secara eksplisit sebagai fungsi dari Fx dan Gx. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada teman saya Daniel yang sudah menjelaskan tentang metode D'Alembert. Baik, kita lanjutkan dengan persamaan gelombang dengan masalah nilai awal. Nah, kita terkaitkan dengan rumus metode D'Alembert sebelumnya. UTT sama dengan C kuadrat UXX di mana min tak terhingga lebih kecil dari X lebih kecil dari tak terhingga, T lebih besar dari 0, dengan U X, 0 sama dengan Fx sama dengan sin X, UT X, 0 sama dengan Gx sama dengan 0. Nah, dari bentuk PDP tersebut, solusi D'Alembert dari persamaan gelombang dengan nilai awal adalah fungsi UX, T sama dengan setengah buka kurung F X kurang CT tambah F buka kurung X tambah CT tutup kurung tambah 1/2 C integral kita masukkan batasnya X tambah CT dikurang X kurang CT GS DS sama dengan 1/2 sin kita masukkan dari mana dapat sinnya dari soal ini yang di atas UX, 0 sama dengan Fx sama dengan sin. Maka kita masukkan sin buka kurung X kurang CT tambah sin buka kurung X tambah CT tutup kurung tambah 1/2 C integral X tambah CT X kurang CT sama 0 DS. Maka UXT sama dengan setengah buka kurung sin X kurang CT tambah sin X tambah CT dimasukkan dalam persamaan 1. Kita lanjut next. Karena pada gelombang selalu berjalan ke kanan dan ke kiri, seperti kita ketahui dalam mata kuliah mekanika gelombang. Nah, kita dapat solusi tuh untuk gelombang yang berjalan ke kanan adalah F buka kurung X kurang CT sama dengan setengah sin X kurang CT. Dan solusi untuk gelombang yang berjalan ke kiri adalah G buka kurung X tambah CT sama dengan setengah sin X tambah CT. Selanjutnya perlu diingat kembali beberapa rumus identitas trigonometri. Ini penting, kenapa? Karena dari soal tersebut kita bisa memudahkan, dapat memecahkan suatu masalah dengan rumus metode D'Alembert dengan menggunakan
identitas trigonometri, yaitu setengah sin A tambah sin B sama dengan sin buka kurung A tambah per 2 cos A kurang B per 2. Menghasilkan cos min X sama dengan cos X. Sehingga dari persamaan bentuk pertama tadi diperoleh nilai UXT sama dengan setengah buka kurung sin X kurang CT tambah sin X tambah CT sama dengan X buka kurung X dikurang CT tambah X tambah CT per 2 cos X buka kurung X kurang CT kurang X kurang CT per 2. Maka turunkan sinnya, masukkan sin buka kurung 2X per 2. Dari mana 2X per 2? Dari hasil dari pengembangan dari X kurang CT tambah X tambah CT per 2. Lanjut, kita turunkan cosnya, buka kurung min 2CT per 2. Dari mana dapat min 2CT per 2? Sama dengan kasus yang sin 2X per 2. Sama dengan sin X cos min CT. Sama dengan sin X cos CT sama dengan cos buka kurung CT sin X. Itulah hasil dari soal yang kedua ini. Dan dari sini didapat solusi U, X, T yang menunjukkan bahwa solusi berbentuk kurva sin X dengan amplitudo cos CT yang bersosialisasi antara min 1 dan 1. Maka kesimpulan yang kita dapatkan, metode D'Alembert merupakan metode yang paling tepat untuk menyelesaikan persamaan gelombang, karena penentuan pada karakteristik dari persamaan gelombang mudah diperoleh, walaupun demikian metode ini jarang digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial parsial yang lain. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai metode D'Alembert, sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian persamaan diferensial secara umum. Lanjut dengan teman saya, Daniel. Baik, demikianlah hasil dari diskusi kami mengenai penyelesaian persamaan gelombang dengan metode D'Alembert. Kiranya apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih.